rangkaian huruf yang menjadi bentuk kata seperti ini, kami harus gunakan hukum ilmu tajwid, disiplin ilmu tajwid, di mana huruf alif yang makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah, tenggorokan paling bawah, memiliki sifat siddah atau tegas. Maka ketika membacanya itu harus disiddakan. Nggak boleh nggak boleh ya. Setelah itu bertemu dengan huruf lam yang bertasdid. Di mana huruf lam bertasdid ini, ya, huruf lam bertasdid ini adalah tebal atau dibaca disebut dengan ini khiraf. Seperti terdengar huruf O tapi bukan O. Dari mana terdengar suara huruf O-nya, Bang Faru? Karena ya punggung lidahmu itu diangkat ke langit-langit. Memang nggak akan ngerti ini, Bang. Biar dia tahu luar biasanya Islam itu akan ilmu. Punggung lidahmu diangkat ke langit-langit. Jadi bunyinya seperti ada huruf O, tapi kami tidak baca O, tetap baca A. Au. Ya, Allah. Setelah itu bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H ini makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah sama dengan alif, dan sifatnya ini adalah rokhwah, mengalirnya suara. Allah. Begitu kami membacanya. Kenapa kalian baca seperti itu? Karena kami terikat dengan disiplin ilmu tajwid, meskipun kami membaca dalam bentuk Latin. Karena kami tahu kata Allah ini bersumber dari original teksnya alif lam lam ha. Kan gitu, beda sama kalian. Di mana di dalam terjemahan kalian tertulisnya Allah, sementara original teksnya tertulisnya Theos. Theos jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, orang Inggris menerjemahkan dengan kata God. God itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa ketika dari bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia malah nyangkut ke bahasa Arab? Dan kalian membacanya itu tidak dengan disiplin ilmu. Suka-suka gigi kalian aja membacanya dengan bacaan Allah. Gini bang. Sudah paham? Kita pelan-pelan aja bang. Itu kan alif lam lam ha ya kan. Alif itu jadi huruf A ya kan, betul nggak bang? Lam itu jadi huruf L. Lam lagi jadi huruf L. Nah, H itu jadi huruf H. Nah ini kan masih ada sisa huruf A. Satu lagi bang. Itu dari mana bang? Sisa huruf mana? Mana sisanya? Kan A, L, A, H ya kan? Iya. Alif, lam, kan antara lam kedua dengan H itu ada huruf A. Itu huruf A-nya itu dari mana bang? Makanya saya bilang tadi Dinda, ya, ini disebut dengan lam samsiyah. Kenapa lam samsiyah? Dia tebal ini, karena ada tasdidnya ini. Ya, jadi di sini kalau ini tidak ada, ini misalkan ini tidak ada nih, ini bergaris kasroh misalkan, dibaca illah, bukan illalah, dibaca dia illah. Jadi lam yang di awalnya itu disukunkan, tersukunkan, bukan disukunkan ya, seakan tersukunkan, ya, atau dimatikan. Nggak ada yang baca illalah, nggak ada illah. Seandainya huruf alif ini bergaris bawah, nih di bawah begini, ini di bawahnya di garis gini, bertemu dengan lam ini, ya, lam bertasdid ini akan tetap dibaca illah, bukan ilalah. Faham? Iya, oke lah bang. Itu kan kalau huruf Arab itu kan ada tanda bacanya, mungkin kita tahu bacanya harus aulah. Nah, kalau huruf Latin A, L, A, H, coba abang suruh anak 3 SD baca bang. Pasti mereka jawabnya Allah. Nah, kamu kan tidak anak kelas 3 SD lagi, Dinda. Bang Farouk yang ganteng ini kan sudah memaparkan ke kamu disiplin ilmunya tadi. Kita udah sampaikan, ya, bahkan KBBI sendiri sudah mengatakan kata Allah ini bersumber dari bahasa Arab yang merupakan nama sesembahan umat Islam. Karena kami tahu Latin ini bersumber dari bahasa Arab, maka kami membacanya ini harus tetap dengan disiplin ilmu. Karena hukumnya wajib. Kau bilang bagaimana dengan anak kelas 3 SD? Anak kelas 3 SD belum punya akal. Kalau kamu kan tua tapi tak berakal. Masih kamu punya anak SD. Janganlah kau kayak anak SD, udah dipaparkan sama kajiannya. Masih juga kau mengikuti bacaannya seperti anak SD. Yang salah bukan aku, kamu. Punya akal tapi nggak digunakan. Gimana? Jadi guru SD itu salah ngajarin anak.
Tadi kau bilang anak SD, sekarang guru SD, bentar lagi kepala sekolah SD. Siapa sih maksudnya kau bilang? Waktu aku SD kan aku diajarinnya HLLA itu dibaca Allah gitu loh. Ya udah Bang Fandi ganti sama yang lain deh. Itu Bang ada tamu. Itulah makanya aku bilang samamu, jangan terlalu banyak kau makan dedak. Terlalu banyak kau makan dedak kayak gini otak mulai aduh. Iya gini Dinda ya, Dinda Kojiro ya. Sedihnya aku gini Dinda Kojiro. Dinda Kojiro tahu nggak? Ketika aku memaparkan kajian ini, muridku itu anak umur 3 tahun loh. Anak umur 3 tahun tuh, oh iya Om ya, iya. Ini kau masih banyak pertanyaan. Masa lebih pinter anak umur 3 tahun daripada kau Kojiro? Jangan begitulah, ya. Oke, lanjut yang lain. Ya Bang Karo, monitor Bang Karo. Ini edukasi Bang buat Mas Aha ini ya. Silakan Bang Karo. Ya Bang Karo, ada yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih. Ya silakan Bang. Ya, saya mau menyampaikan kembali yang tadi saya sampaikan di awal tadi saya naik tentang berlebih-lebihan yang dijelaskan oleh properti atau Bang Suma. Karena dalam Al-Maidah 87 kan untuk tidak berlebih-lebihan. Maka yang saya ingin tanyakan, berlebih-lebihan itu dalam hal apakah? Apakah hanya dalam hal patokannya hanya dari segi tubuh manusia, atau ada lebih dari ukuran tubuh manusia, atau lebih dari sekedar homosentris? Nah, boleh. Itu baru pertanyaan. Monitor Bang Zuma. Gurunda, monitor. Sudah monitor Bang Zuma? Oke, silakan Lek Faruk. Enggak, pertanyaannya apa ini? Coba diulang Bang Karo tadi, belum disimak baik-baik mungkin. Silakan Bang Karo. Ya, jadi tadi saya naik karena saya tertarik dengan perkataan Bang Suma mengenai tidak seperti yang lain yang makannya tidak ada batasan, segala sesuatu boleh disantap, tidak ada batasannya dan tidak ada haram halal haramnya. Saya setuju untuk itu, dan saya mau tanyakan apakah ukuran yang ada di Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168 ukurannya hanya sebatas dari segi tubuh manusia, ya. Apakah kalau manusia sakit maka itu sudah berlebihan, kalau manusia belum sakit itu belum dianggap berlebihan. Rada-rada homosentris kalau ukurannya demikian. Mungkin begini pertanyaan saya. Apakah hanya berlaku pada makanan itu nggak boleh berlebihan, atau berlaku ke umum, ke semua? Tidak. Di dalam surah Al-Maidah 87 ya tadi ya. Al-Maidah 87 itu makna berlebih-lebihan itu. Ya benar. Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168. Iya, kan dikatakan wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas itu. Itu. Ya. Iya, berlebih-lebihannya di mana? Kata berlebih-lebihannya. Ya, jadi kalau ukuran berlebihan itu apa saja? Oke, berlebihan. Apakah hanya kalau manusia sakit baru? Ya oke, paham. Pemaparan berlebih-lebihan tuh gini. Ketika Allah sudah berikan kepadamu kemudahan, kau tempuh kesulitan. Contoh, ya kita ke dalam lini puasa dulu. Ya Allah telah memberikan kemudahan bagi orang yang safar dalam waktu tertentu, dalam jarak tertentu di bulan Ramadan, dengan dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya ketika dia dalam perjalanan. Tapi si hamba ini memaksakan, malah dia tetap berpuasa. Itu dia sudah berlebih-lebihan. Ketika Allah sudah berikan kemudahan pada dia karena dia safar atau lakukan perjalanan, boleh dia menggantikan puasanya di hari yang lain. Tapi dia ngotot, gitu loh. Tidak diambilnya kemudahan dari Allah, malah ditempuhnya kesulitan. Itu termasuk dalam berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam rini sedekah, nggak boleh juga dia berlebih-lebihan, gitu loh. Dia mensedekahkan sesuatu, sementara sesuatu yang disedekahkannya ini sangat dibutuhkan oleh istri dan juga anak-anaknya.
sehingga dia menggugurkan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anak orang dikenyangkannya, anaknya dibiarkannya kelaparan. Itu berlebih-lebihan. Itu sudah melampaui batas ketika dia melakukan perbuatan. Jadi ketika pun kami melakukan amal soleh, kami nggak boleh berlebih-lebihan. Di mana nanti berlebih-lebihan dari perbuatan kami itu bisa merugikan atau menzalimi diri kami sendiri, keluarga kami, bahkan orang sekitar kami. Itu maknanya. Gitu loh. Kalau kalian teman-teman Kristen, kalian tidak berlebih-lebihan, tapi kalian kurang-kurangi, bahkan kalian ada-adakan. Nggak disuruh kalian nyembah Yesus, kalian sembah Yesus. Gitu loh. Nggak disuruh kalian ibadah hari Minggu, ibadah kalian hari Minggu. Nggak ada disuruh kalian nyemplung-nyemplung ke sungai, nyemplung-nyemplung kalian ke sungai. Ya, umat pada masa lampau berlebih-lebihan terhadap agamanya ada. Kita kerucutkan lagi di Al-Baqarah 168 kalau begitu. 168. Makanlah dari yang halal dan thayyib. Ya, Al-Baqarah 168 tentang makan dari hal yang halal dan thayyib. Nah, kalau sudah mengenai halal itu kan sudah jelas ya mana yang halal. Tapi mengenai thayyib itu mana ukuran? Oke, wahai manusia, makanlah itu makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Yang mau ditanyakan apa, Dinda? Yang mau ditanyakan apa, Dinda Carola? Saya ingin menanyakan ukuran thayyib itu. Sejauh mana bisa dikatakan thayyib? Apakah hanya sentris, hanya sekedar sampai pada sebatas tubuh manusia, atau thayyib juga berlaku untuk atau diperhitungkan juga thayyib itu ke manusia sekitarnya, termasuk alam, lingkungan dan hewan? Oke. Ya, halalan thayyiban. Ya, apakah semua makanan halal itu baik? Tidak. Tapi makanan yang baik sudah pasti halal. Contoh, mie instan. Mie instan itu, Dinda, halal. Makanya MUI bisa memberikan logo halal gitu loh. Apakah itu baik? Belum tentu. Jika kau konsumsi dalam waktu yang lama, akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ya, jadi makna halalan thayyiban itu halal lagi baik. Ya, contoh yang halal lagi baik itu apa? Madu. Di mana makanan itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Kau nggak usah cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain sebelum tubuhmu sendiri kau berikan haknya untuk kebaikan itu tadi. Karena dengan kebaikan yang ada dalam tubuhmu, jika tubuhmu sehat, baru kau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau kau sendiri saja penyakitan, bagaimana kau bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Yang ada kau nyusahin. Yang ada nyusahin, Dinda. Sama halnya, ya. Ketika dalam iman kalian bilang, kalian imani Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalian imani Tuhan kalian itu penebus. Sementara ketika dia turun ke dunia, dia nyusahin anak perempuan orang. Dengan pura-pura jadi manusia, masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan, dilahirkan, rusak perawan anak orang. Disusahkannya lagi orang, anak perempuan itu nggak makan, disusuin, dia dimandiin, kan gitu. Bagaimana Yesus yang bayi, yang nyusahin mamanya ini bisa memberikan kemudahan kepada orang lain, sementara dia sendiri menyusahkan orang lain. Kebalik dia. Kalau kami, kau jangan cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan cerita dulu kau memberikan manfaat buat orang lain. Sementara dirimu sendiri, tubuhmu sendiri, tidak kau pikirkan kebaikan atas dirimu. Karena hanya jika kau mengambil manfaat atau kebaikan dalam tubuhmu, ketika tubuhmu sehat, baru kau bisa berpikir dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Itu, Dinda, ya. Jadi kata besarnya kalimat yang menjadi benang merah itu begini. Baik, ya, halal belum tentu baik, tapi baik sudah pasti halal. Begitu, Dinda, ya. Lanjut. Baik, kita kasih aplaus ya untuk saudara kita Le Faruk. Masya Allah, ini terlalu banyak jual dedak ini kayaknya, makanya pintar begini. Silakan, Bang Karo, ada lagi yang mau ditanya? Le Pandi. Yo. Aku bisa izin sekali aja, dari tadi ku tahan ini dulu. Silakan Le. Boleh ya? Oke. Bukan, karena ini bukan komal kita, teman-teman. Cair dong.
Silakan Bang Karo. Bang Karo, buka mute. Ya, ya. Silakan. Terima kasih ya. Nah, jadi apakah menyantap hewan itu kalau secara dalam ukuran tertentu ya, sampai pada titik tertentu, apakah menyantap pola sedemikian itu ya bisa sampai juga melanggar prinsip toyib? Jika Iya, ternyata bisa. pola sedemikian Bisa. punya efek negatif ke lingkungan, apalagi ya ke lingkungan lah sekurang-kurangnya. Bisa Dinda, karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang-orang melampaui batas? Orang-orang yang ketika dia makan, dia berupaya sekenyang-kenyang mungkin. Apakah akan ada keburukan dari perbuatan ini? Ada. Akan zalim dia kepada orang lain. Saking kekenyangan dia makan, nggak bisa dia berdiri lagi ngambil minumannya. Disusahkannya orang lain. Tolong dulu ambil minumanku. Itu masih mending kalau kekenyangan. Kalau mencret sampai dibawa ke rumah sakit, susah nggak orang dibikinnya? Susah. Bopong-bopong dia ke rumah sakit. Sama ketika pada masa itu setelah Yesus disalibkan, susah orang-orang di sekitar Yesus membopong dia ke dalam kuburan. Kan nyusahkan orang lain itu. Ya, jadi Dinda, itulah alasannya kenapa kami diperintahkan makan dan minumlah kamu tapi jangan melampaui batas. Ketika kamu melampaui batas, maka akan ada mudarat atas dirimu, atas tubuhmu. Gitu loh. Ya, ada takarannya ketika makan dan ada takarannya ketika minum. Dan ini pun dibenarkan oleh dokter kan. Ketika kita makan dalam kapasitas besar, itu lambung kita itu akan robek. Lambung kita itu akan robek kata dokter. Nah, dan robeknya itu tidak langsung kita rasakan. Perlahan. Makanya ada penyakit katanya asam lambung. Gak ada sakit asam lambung, tapi yang ada lambung itu luka. Kenapa lambung luka? Karena keseringan makan tanpa batas, melampaui batas. Itu dia luka lambung jadi jalan tuh. Dinda Karola. Nanti setelah ini jangan lupa Dinda ya perpuluhannya ya. Silakan Bang Karo. Ya, Untuk Bang Karo. penjelasannya terima kasih, dan saya lihat tadi ya itulah dari contoh ya, saya mendapatkan kesan kalau contoh yang diberikan ya memang contoh lebih terkait dengan efek ke manusianya. Lebih terkait ke efek manusianya. Bang Karo nggak makan daging kan, Bang Karo? Bang Karo itu nggak makan daging kan? Monitor Bang Karo. Iya. Makanya kalau ada orang Kristen yang naik dan membahas ini bisa juga diperbenturkan dengan saya. Oke. Ya kalau boleh tahu Bang Karo, kenapa nggak makan daging Bang Karo? Siapa yang ngelarang abang makan daging? Ya, kami tidak menyantap daging karena daging punya efek negatif ke lingkungan, punya efek negatif ke perasaan nurani, dan macam-macam efek negatifnya, dan ada alternatif yang etis untuk enggak yang saya tanyakan untuk tidak, Bang Karo, supaya tidak lagi mengorbankan hewan. Siapa yang ngelarang abang makan daging gitu loh Bang? Nah ya, soal larang tidak melarang, saya pikir tidak perlu menunggu larangan untuk kita memperhatikan mereka yang patut diperhatikan. Intinya menurut persangkaan abang Pak ya, suruhan, tidak perlu ada perintah. Iya, tidak perlu ada perintah untuk memperhatikan. Abang nggak butuh larangan. Tapi apa yang abang lakukan saat ini, apa yang abang imani saat ini, dampak terhadap hewan yang abang sembelih itu ada hadir dari persangkaan abang dan rasa-rasa abang kan gitu. Kalau nanti aku menyembelih hewan ini, kasihan hewannya gitu kan pemikiran abang kan, ya kan, meninggoy hewannya, kalau dimakan nanti ini sifat dari hewan ini bisa berpindah kepadaku, belum lagi dampak dari daging ini bisa begini begitu. Itu semua kan berdasarkan prasangkaan abang saja kan gitu kan Bang, karena tidak ada perintah atas perbuatan itu sendiri, betul Bang Karo? Cek Bang Karo, monitor Bang Karo. Belum kebuka mute-nya. Monitor.
Nyimak lah Bang Karo, nyimak. Kalau diterangkan itu menyimak Bang. Tapi di Komalmu enak lepan dia, bisa ngomong Iyalah. bagus-bagus gini ya. Iyalah. Di Komalmu kerasukan aja Oten. Di sini enak loh teman-teman. Diskusinya enak di sini loh. Kadang Masya dapat Allah. juga. Kadang dapat juga kayak gitu lah kadang. Oh iya. Itu dosis dedaknya kurang, dosis dedaknya itu biasanya kurang. Jadi kita agak repot. Saya pikir yang live di YouTube itu harus